Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan hasil diskusi kami terkait analisis terhadap laporan keuangan dari PT Indofood CBP Sukses Makmur. Next. Di sini kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada saya, Malik Fajar absen 15, kemudian ada Muhammad Alvin 17, Natasha Vinky 18, Rizky Alfianova 20, dan Rohmatika Arfiana 21. Oke, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Silakan. Ya, di sini saya akan menjelaskan sekilas profil mengenai PT Indofood CBP Sukses Makmur. PT Indofood CBP Sukses Makmur merupakan perusahaan manufaktur produk konsumen bermerek dengan kegiatan usaha yang terbagi menjadi beberapa divisi. Perusahaan ini berdiri tahun 2009 yang merupakan anak perusahaan dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk dengan kepemilikan 80,53%. Grup Indofood sendiri merupakan perusahaan Total Food Solution dengan kegiatan operasional yang mencakup seluruh tahapan proses produksi makanan, mulai dari produksi dan pengolahan bahan baku hingga menjadi produk akhir yang tersedia di pasar. Nah, berikut ini beberapa produk-produk yang diproduksi oleh perusahaan yang diklasifikasikan berdasarkan divisinya. Antara lain mie instan, ada beberapa produk seperti Indomie, Supermie, Sarimi, dan sebagainya. Kemudian ada produk susu seperti Indomilk, Cap Enak, Tiga Sapi, dan sebagainya. Juga ada makanan ringan, penyedap makanan, kemudian nutrisi dan makanan khusus, dan minuman dalam kemasan. Di antara sekian banyaknya produk ini, Indomie merupakan salah satu produk andalan dari PT Indofood CBP. Next. Ya, berikutnya yaitu analisis lingkungan dan strategi bisnis. Yang pertama, analisis lingkungan yang akan dibahas di sini yaitu supply chain analisis dan proses fabrikasi. Next. Nah, berikut ini supply chain analisis dari PT Indofood CBP Sukses Makmur. Dari fungsi R&D dan desain sendiri dilakukan oleh ICBP dan PT Indofood Sukses Makmur, khususnya produk susu. Kemudian fungsi manufacturing dilakukan oleh beberapa perusahaan sesuai dengan divisinya. Ada penjelasannya di next slide. Kemudian fungsi marketing dan distribution dilakukan oleh PT Anugerah Indah Cita Rasa Indonesia, PT Indofood Sukses Makmur khusus produk susu, kemudian PT Indo Oji Sukses Pratama, dan PT Arla Indofood Makassar. Dan fungsi after sale service tidak ada. Next. Nah, ini tadi fungsi manufacturing yang dilaksanakan oleh beberapa perusahaan sesuai dengan divisinya. Antara lain mie instan dilakukan oleh PT Indofood CBP Sukses Makmur dan Indofood Food Industry dari Indonesia yang merupakan anak perusahaan. Kemudian produk susu oleh PT Indolacto, kemudian penyedap makanan oleh PT Indofood CBP Sukses Makmur, nutrisi dan makanan khusus oleh PT Indofood CBP Sukses Makmur, kemudian makanan ringan oleh Indofood Vitolai Makmur, minuman oleh PT Anugerah Indofood Barokah Makmur, dan bahan kemasan oleh PT Indofood CBP Sukses Makmur dan PT Surya Renggo Containers. Next. Nah, berikut ini beberapa produk dari Indofood CBP Sukses Makmur. Dilakukan beberapa tahap. Ada mie instan, kemudian susu UHT, makanan ringan, penyedap, bubur bayi, dan air mineral dalam kemasan. Next. Proses produksi masing-masing dari produk berjalan secara terstruktur dan berurutan secara vertikal yang menggunakan mesin yang terotomatisasi sehingga minim campur tangan manusia. Nah, proses ini juga menggunakan peralatan produksi dan pembungkusan aseptik yang canggih sehingga menjamin standar kualitas yang tinggi. Dan begitu biaya yang dikeluarkan lebih kecil apabila dibandingkan dengan menggunakan tenaga manusia. Kemudian supplier dari produk yang dihasilkan berasal dari anak perusahaan atau perusahaan dalam satu grup yang sama, sehingga biaya produksinya dapat ditekan. Contohnya untuk divisi instan, kemudian tepung terigu berasal dari grup Bogasari, dan bumbu penyedap berasal dari divisi penyedap makanan. Next. Nah, berikutnya adalah analisis strategi bisnis dibagi menjadi 3, yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan juga jangka panjang. Untuk jangka pendek, yang pertama yaitu meningkatkan jangkauan distribusi dan kapasitas produksi khususnya mie instan karena permintaan pasar yang selalu meningkat. Yang kedua,
mengoptimalkan kapasitas pada fasilitas produksi yang ada. Kemudian meningkatkan penjualan dengan promosi melalui iklan yang menarik, khususnya apabila terdapat inovasi atau varian produk baru. Yang berikutnya yaitu menyesuaikan tren pasar. Next. Lalu untuk jangka menengah, yaitu memantau perkembangan kondisi pasar untuk menemukan inovasi baru, kemudian menciptakan inovasi baru dengan quality control yang memadai yang didukung oleh SDM yang baik serta penggunaan teknologi masa kini yang lebih efisien dan efektif dan efisien. Kemudian mendistribusikan inovasi produk baru pada waktu yang tepat. Dalam jangka yang panjang, beberapa strategi yang dilakukan yaitu pertama, konsisten melakukan research and development, kemudian membangun pabrik baru di Palembang untuk memproduksi minyak dan bumbu mie instan, kemudian meningkatkan investasi dan perluas wilayah produksi dan distribusi dengan mengakuisisi grup Pinehil Co. Ltd. 50% rencananya 100% yang merupakan grup perusahaan yang bergerak di bidang industri pembuatan mie instan di Arab Saudi, Nigeria, Turki, Kenya, Maroko, Serbia, dan Ghana. Kemudian menjaga reputasi dan kualitas barang-barang yang diproduksi dan memperluas jaringan produksi dan distribusi untuk menekan biaya produksi. Ya, berikutnya akan dijelaskan oleh Francia. Yang selanjutnya yaitu terkait analisis akuntansi. Yang akan dibahas dalam analisis akuntansi ini yang pertama adalah evaluasi kualitas laba. Evaluasi kualitas laba ini akan membahas tentang kebijakan akuntansi utama dan indikasi sesuatu yang tidak biasa. Nah, terkait kebijakan akuntansi utama, di laporan keuangan konsolidasian ICBP ini telah disusun dengan menggunakan konsep accrual basis dengan menggunakan historical cost konsep kecuali untuk CALK yang menyatakan lain. Nah, khusus untuk laporan arus kas disajikan menggunakan direct method yang mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitasnya yaitu operating, investing, dan financing. Lalu, karena ICBP ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur, jadi komponen utama yang menjadi fokus adalah terkait persediaan dan biaya produksi. Nah, perusahaan mencatat persediaannya ini menggunakan lower of cost or net realizable value yang ditentukan menggunakan metode moving average. Lalu, di laporan keuangan konsolidasian ICBP, perusahaan telah menerapkan kebijakan yang baru berlaku sejak 1 Januari 2020, antara lain PSAK 71, PSAK 72, PSAK 73, dan standar-standar lain yang berlaku efektif namun tidak mempengaruhi pelaporan keuangan konsolidasian secara signifikan. Nah, apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, pasti akan terdapat perbedaan baik dari segi pengklasifikasian, pencatatan, pengikhtisaran, hingga penyajian untuk beberapa komponen tertentu. Yang selanjutnya tentang identifikasi dan menilai indikasi sesuatu yang tidak biasa. Nah, berdasarkan laporan auditor independen pada laporan keuangan konsolidasian ICBP, untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020, auditor memberikan opini bahwa laporan keuangan konsolidasian telah menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian, serta kinerja keuangan dan arus konsolidasiannya sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Namun ada beberapa indikasi sesuatu yang tidak biasa dalam laporan keuangan tersebut, antara lain yang pertama yaitu saldo total aset yang meningkat drastis. Saldo total aset naik sebesar 2,7 kali dari yang semula 38 pada awal tahun menjadi 103.580 juta pada akhir tahun. Nah, kenaikan terbesar ini dipicu oleh meningkatnya akun goodwill karena perusahaan melakukan akuisisi. Nah, jadi dari objek pajak dalam reorganisasi bisnis ini adalah keuntungan karena pengalihan harta, sedangkan goodwill bukanlah termasuk dalam keuntungan, sehingga terhadap goodwill yang muncul tidak dikenakan pajak.
Selanjutnya, terkait saldo utang jangka panjang yang meningkat drastis. Nah, kenaikan ini menyebabkan saldo total liabilities menjadi lebih besar dari total equities. Nah, kenaikan ini dipicu oleh aktivitas akuisisi yang dilakukan oleh perusahaan. Karena ekuitas tidak mampu mengcover seluruh akuisisi yang dilakukan, perusahaan memilih untuk mendanai sebagian besar melalui utang, meskipun cukup berisiko. Namun, perusahaan dapat mengambil benefit pajak dari hal itu. Nah, pokok utang yang lebih besar akan menimbulkan interest expense yang lebih besar pula, sehingga pengurang penghasilan bruto akan bertambah, yang pada akhirnya akan memperkecil besarnya penghasilan kena pajak. Selanjutnya, yang dibahas adalah tentang analisis keuangan. Yang pertama, di analisis keuangan ini terkait dengan analisis profitabilitas. Di analisis profitabilitas ini akan membahas tentang GPM, NPM, return on sale, return on asset, dan return on equity. Gross profit margin atau GPM dihitung dari gross profit dibagi dengan sales. Nah, profit. Nah, pada tahun 2020 ini, GPM ICBP mengalami peningkatan sebesar 2,8%. Nah, hal ini menunjukkan bahwa manajemen perusahaan semakin baik dalam mengendalikan biayanya. Yang kedua yaitu net profit margin atau NPM. NPM ini dihitung dari income after tax dibagi dengan sales. Nah, net profit margin ini mengukur berapa banyak income yang diperoleh dari tiap penjualan setelah dilakukan penyesuaian terhadap seluruh biaya. Nah, dari perhitungan tersebut didapatkan pada tahun 2020 NPM ICBP mengalami peningkatan. Nah, peningkatan ini menunjukkan bahwa manajemen perusahaan dalam mengelola manajemen perusahaan itu semakin baik gitu dalam mengelola penjualannya. Nah, yang ketiga yaitu terkait return on sales. Return on sales ini didapatkan dari rumus EBIT per sales. Return on sales ini mengukur berapa banyak profit yang dihasilkan dari tiap rupiah penjualan setelah dikurangi dengan COGS dan operating expense. Rasio ini juga mengindikasikan seberapa baik perusahaan dalam mengelola laba ruginya. Pada tahun 2020, ICBP mengalami peningkatan melanjutkan tadi terkait return on asset. Jadi mengalami peningkatan return mohon maaf. Mengenai tentang return on sales, perusahaan mengalami peningkatan return on sales sebesar 2,2% yang membuktikan bahwa dalam mengelola laba ruginya, perusahaan mengalami kinerja yang lebih baik. Selanjutnya yaitu return on asset ratio yang dihitung dari income after tax per total asset. Return on asset ratio ini adalah rasio yang menunjukkan return yang dihasilkan dari aset yang dimiliki perusahaan. Rasio ini menentukan tingkat manajemen dalam mengendalikan biaya-biaya dan dalam mengefisiensikan penggunaan aset agar dapat mendapatkan laba yang tinggi.
Nah, pada tahun 2020 ini, ICBP mengalami penurunan return on asset yang cukup signifikan. Nah, berarti hal ini membuktikan kayak kinerja perusahaan dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan laba mengalami penurunan di tahun 2020. Yang terakhir yaitu return on equity yang didapatkan dari rumus income after tax per equity. Return on equity ini mengukur imbalan atas investasi para pemegang saham biasa. Nah, semakin tinggi return on equity, maka semakin tinggi pula return yang diperoleh oleh para pemegang saham. Nah, pada tahun 2020 ini, ICBP mengalami penurunan return on equity sebesar 5,4% yang diakibatkan oleh kenaikan saldo ekuitas yang hampir 2 kali lipat. Dengan demikian, return yang diperoleh para pemegang saham pada tahun 2020 ini menurun. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, jadi kita lanjut ke pembahasan analisis keuangan yang kedua ya, yaitu analisis arus kas. Analisis arus kas ini dibagi menjadi 3, yaitu liquidity ratio, solvability ratio, dan activity ratio. Next. Yang pertama kita bahas ke liquidity ratio. Jadi liquidity ratio ini adalah rasio yang berkaitan dengan kemampuan jangka pendek perusahaan. Artinya kalau current ratio ini berarti bagaimana perusahaan ini bisa membiayai utang-utang jangka pendeknya dengan menggunakan current asetnya atau aset jangka pendeknya. Di sini dapat terlihat di tahun 2020 ICBP mengalami penurunan nilai current ratio. Meskipun mengalami penurunan, tetapi hal ini masih menunjukkan performa yang cukup baik karena nilai current ratio ini masih di atas 1, yang artinya perusahaan masih sangat mampu untuk membiayai utang-utang jangka pendeknya. Sama halnya juga dengan quick ratio, yang mana ini hanya beda current asetnya dikurangi inventory. Kalau current ratio kan hanya full current asetnya. Di current ratio ini pun juga ICBP masih dapat membiayai utang-utang jangka pendeknya meskipun tanpa inventorinya atau tanpa persediaannya. Next. Kemudian rasio yang digunakan yang kedua adalah solvability ratio. Solvability ratio ini berkaitan dengan kemampuan jangka panjang perusahaan atau bisa dibilang kemampuan perusahaan untuk membiayai utang-utang jangka panjangnya. Di sini yang rasio yang digunakan pertama adalah debt to total asset ratio. Rumusnya yaitu total liability dibagi total asset. Untuk tahun 2020 ini debt to total asset ratio perusahaan mengalami peningkatan, sehingga otomatis beban bunga yang dimiliki perusahaan di tahun 2020 ini pun juga akan semakin meningkat. Artinya perusahaan rentan akan mengalami resiko solvabilitas nantinya. Hal ini juga sama dalam debt equity ratio-nya, perusahaan mengalami peningkatan sebesar setengah. Kemudian yang ketiga yaitu time interest earn. Kalau time interest earn ini rumusnya yaitu EBIT dibagi dengan interest expense. Ini menunjukkan bahwa untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban membayar bunga atas utang yang dimiliki. Jadi semakin banyak nilainya maka akan semakin baik performanya. Di sini menunjukkan performa yang menurun di tahun 2020. Ya, hal ini bisa dikarenakan karena meningkatnya utang jangka panjang yang cukup signifikan di tahun 2020, yaitu sebesar 20% dari utang jangka panjangnya di tahun 2019. Ini akan menyebabkan peningkatan interest expense sehingga menghasilkan nilai time interest earn yang semakin kecil di tahun 2020 ini. Next. Kemudian rasio yang ketiga dalam arus kas adalah activity ratio. Nah, activity ratio ini digunakan untuk mengukur efisiensi perusahaan dalam mengelola asetnya, khususnya piutang dan persediaan. Dikarenakan kan fokus kita adalah perusahaan manufaktur, sehingga yang kita bahas yaitu mengenai piutang dan persediaan. Ada 4 rasio yang digunakan di activity ratio ini, yaitu akun receivable turnover. Akun receivable turnover ini menunjukkan seberapa efektif sih perusahaan dalam menghasilkan
kas dari piutang-piutangnya. Di sini dapat terlihat di tahun 2020 terjadi penurunan nilai akun receivable turnover, sehingga otomatis penjualan dalam bentuk piutang ini akan semakin lama bisa berubah menjadi kasnya. Average collection period ini sebenarnya sama dengan akun receivable turnover berbanding lurus. Jadi kalau AR turnover ini berbentuk sebuah nilai, kalau average collection period ini berbentuk hari. Artinya semakin banyak nilainya maka akan semakin buruk, atau semakin perusahaan lama untuk menghasilkan kas dalam piutangnya. Di sini dapat tunjukkan bahwa tahun 2020 perusahaan membutuhkan waktu sekitar 40,7 hari agar bisa menghasilkan kas dalam piutangnya. Kemudian rasio yang ketiga yaitu inventory turnover. Inventory turnover ini rumusnya yaitu COGS dibagi average inventory. Sama dengan akun receivable turnover, inventory turnover ini menggambarkan tingkat likuiditas dari inventory agar bisa terjual, atau menunjukkan seberapa efektif inventory ini bisa terjual. Nah, gitu. Di sini menunjukkan nilai yang menurun pula di tahun 2020. Kemudian yang keempat yaitu days sales inventory. Days sales inventory ini adalah seberapa lamanya perusahaan dapat mengubah inventory ini menjadi uang, atau bisa dibilang kayak menjual inventorinya. Di sini dapat terlihat juga perusahaan semakin lama dalam menjual inventorinya, yaitu yang pertama yang tahun 2019 dari 49,57 hari menjadi sekitar 56 hari. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa perusahaan lumayan menurun performa dalam efektivitas piutang beserta inventorinya. Next. Kemudian kita masuk ke analisis yang ketiga, yaitu analisis resiko. Di analisis resiko ini ada 5 bahasan, yaitu short-term liquidity risk, long-term solvency risk, credit risk, bankruptcy risk, dan yang terakhir yaitu other risk. Next. Yang pertama, short-term liquidity risk. Short-term liquidity risk ini artinya dalam jangka pendek perusahaan ini tidak memiliki risiko likuiditas, karena liquidity ratio perusahaan masih menunjukkan angka lebih dari 1, yang mana ini merupakan performa yang cukup bagus di dalam sisi pembiayaan utang jangka pendeknya. Kemudian yang kedua yaitu long term solvency risk. Di long term solvency risk ini dapat dilihat dari debt to asset ratio yang telah kita hitung tadi. Kondisi perusahaan dapat dikatakan tidak baik karena rasio tersebut meningkat cukup signifikan, atau ada penambahan cukup banyak utang jangka panjang di tahun 2020 ini, sehingga akan memperbesar resiko beban bunganya. Nah, risiko ini semakin diperbesar dengan saldo total equity yang lebih kecil daripada total liability-nya. Kemudian risiko yang ketiga yaitu adalah credit risk. Credit risk ini adalah risiko akan gagal bayar. Jadi saldo utang yang lebih besar nanti akan berdampak pada semakin besar pula kewajiban perusahaan untuk membayar utang tersebut beserta bunganya. Nah, kita kan tahu di tahun 2020 ini perusahaan telah mendapatkan penambahan banyak sekali liabilitas yang baru, utang jangka panjang dan utang jangka pendek. Nah, apabila perusahaan tidak dapat mengelola keuangannya dengan baik, maka risiko gagal bayar tersebut bisa terjadi karena perusahaan tidak bisa membayar pokoknya ataupun utangnya, pokok ataupun bunganya. Nah, risiko ini pun juga diperbesar apabila perusahaan melakukan utangnya atau bertransaksi dengan mata uang asing. Nah, jika perusahaan melakukan transaksi dengan mata uang asing, nanti ada juga resiko nilai tukar mata uang asing yang bisa menambah resiko dari credit risk ini. Next. Kemudian untuk
bankruptcy risk, dan sisanya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, jadi yang berikutnya kita akan bahas tentang bankruptcy risk ya. Jadi menurut analisis itu sangat kecil bagi ICBP untuk mengalami kebangkrutan ya, karena ini didasarkan pada beberapa faktor. Yang pertama itu faktor net income. Jadi net income perusahaan ini selalu meningkat selama 5 tahun terakhir, yaitu sekitar 2 triliun pada 2015, 3,6 triliun pada 2016. Lalu ada penurunan sedikit di sini pada tahun 2017, yaitu sebesar 3,5 triliun, lalu meningkat lagi di 2018 sebesar 4,6 triliun, naik lagi di 2019 sebesar 5,3 triliun, dan terakhir pada 2020 sebesar 7,4 triliun. Sehingga kemungkinan besar itu akan mengalami peningkatan lagi di tahun-tahun yang akan datang. Mengingat di tahun sebelumnya itu hanya terjadi penurunan di tahun 2017. Lalu untuk saldo asetnya itu juga selalu meningkat ya dari tahun ke tahun, meskipun likuiditasnya itu semakin menurun. Nah, seperti yang dijelaskan tadi di awal, itu kan ada lonjakan kenaikan saldo total aset yang terjadi paling besar itu pada tahun 2020, di mana dari tahun sebelumnya itu sebesar 38 triliun dan meningkat drastis menjadi 103 triliun. Nah, kenaikan drastis ini disebabkan oleh aset tidak lancar, yaitu goodwill yang berasal dari pengakuisisian anak perusahaan baru oleh ICBP. Jadi, apabila terjadi kesulitan keuangan, perusahaan ini masih memiliki cukup banyak aset untuk menutupinya sehingga resiko bangkrutnya itu dapat dihindari. Yang ketiga, perusahaan ini masih mau melakukan inovasi terus-menerus untuk menyesuaikan dengan kondisi pasar, misalnya dengan mengeluarkan varian-varian produk yang sedang booming di pasaran dan mengikuti tren ya untuk menarik para konsumen, sehingga tingkat penjualan ini akan stabil atau bahkan semakin meningkat. Nah, meskipun begitu, ICBP masih memiliki produk andalan untuk menstabilkan penjualannya yang sampai sekarang ini masih istilahnya ngehits ya, dan selalu dicari oleh masyarakat, yaitu Indomie. Ya, walaupun produk ini sempat tergeser oleh mie sedap, tapi dia tetap bisa mempertahankan eksistensinya sampai saat ini. Nah, yang berikutnya kita bahas tentang other risk ya. Yang pertama dari risiko kompetitor. Nah, ICBP ini memiliki beberapa kompetitor yang sangat kompetitif di pasar apabila dilihat dari produk, merek, harga produk, inovasi, dan juga iklannya. Nah, apabila perusahaan ICBP ini tidak waspada dengan kondisi pasar-pasar tersebut, sangat mungkin bagi kompetitor untuk mengambil mangsa pasar dari ICBP ini. Tapi hingga saat ini, mangsa pasar mie instan dan makanan ringan seperti contohnya Citato dan juga Kitela masih dikuasai oleh ICBP. Berikutnya dari segi resiko mutu, ICBP ini dihadapkan dengan resiko yang dapat terjadi sewaktu-waktu yang dapat menghambat proses produksi dan menurunkan kualitas dari dari produknya itu sendiri, serta kondisi dari keuangannya juga. Risiko ini bisa datang dari mana saja, seperti dari kualitas bahan bakunya yang mungkin kurang baik, kerusakan mesin, atau mungkin juga dari force majeure. Dan berikutnya kita akan bahas tentang analisis prospektif. Nah, yang pertama ini dilihat dari data masa lalu ya. Kita lihat dari net sales, COGS, gross profit, selling and distribution expense, general and administrative expense, income from operation, finance income expense, income before income tax expense, income for the year, total asset, liabilities, and equity. Ini kita lihat dari 2019 sampai 2020, itu semuanya mengalami peningkatan. Nah, berdasarkan data laporan keuangan dari 2020 dan 2019, serta dari beberapa analisis yang telah dilakukan, dapat dikatakan bahwa ICBP akan tetap memiliki performa yang bagus, baik dari segi keuangan maupun non-keuangan. Karena hingga saat ini, laba perusahaan ini terus meningkat dan belum pernah mengalami kerugian, serta diiringi dengan meningkatnya aset yang dimiliki dari perusahaan. Walaupun dari segi likuiditasnya menurun, tapi apabila diikuti dengan manajemen yang baik, perusahaan ini bisa tetap menjadi perusahaan yang terdepan. Nah, selanjutnya, jika dilihat dari perakiraan laporan keuangan untuk menentukan perakiraan di tahun 2021, kita harus mengetahui dulu dari segi sales growth, gross profit margin, selling
lalu dan sebagainya yang di bawahnya ini. Nah, yang pertama bicara dari sales growth, ini didapatkan dari penjualan periode ini dikurangi penjualan periode sebelumnya dibagi dengan penjualan periode sebelumnya. Nah, kita dapatkan persentase sebesar 10,27%. Lalu untuk gross profit margin-nya itu diperoleh dari gross profit dibagi dengan net sales, itu kita dapat persentase 36,92%. Lalu selling distribution general and administrative expense dibagi dengan sales, itu kita dapat persentase sebesar 17,38%. Untuk interest expense dibagi dengan prior year long term debt, itu kita dapat 12,23%, dan income tax expense dibagi dengan pre-tax income, itu kita dapat 25,5%. Nah, setelah kita dapat semua item ini, kita baru bisa menentukan bagaimana perusahaan ini di tahun 2021. Dilihat dari pertama sales revenue-nya itu kita dapat dari sales-nya sebesar 46 triliun itu dikalikan dengan persentase sales growth-nya, ini harusnya 10,27%, itu kita dapat sekitar 51 triliun. Dan untuk gross profit-nya itu dari sales revenue dikalikan dengan gross profit margin dapat 18 triliun, dan untuk COGS-nya itu berasal dari sales revenue dikurangi dengan gross profit itu dapat 32 triliun. Untuk selling, distribution, general and administrative expense itu diperoleh sebesar 8 triliun dari sales revenue dikalikan dengan selling, distribution, general and administrative expense dibagi dengan sales tadi. Lalu kita dapat juga income before tax-nya itu dihasilkan dari sales dikurangi COGS, dikurangi lagi dengan all expense kecuali tax expense. Kita dapat 4 triliun. Lalu income tax expense-nya itu dari income before tax dikalikan dengan income tax expense dibagi pre-tax income, itu kita dapat 1 triliun, dan net income-nya dari income before tax dikurangi dengan income tax expense, kita dapat 3 triliun. Nah, berdasarkan hasil perhitungan, perkiraan net income perusahaan ini akan mengalami penurunan pada tahun 2021. Seperti yang kita jelaskan sebelumnya, di tahun 2020 itu sekitar 7 triliun, dan di 2021 perkiraannya sebesar 3 triliun. Nah, hal ini itu karena terdapat beberapa akun yang mengalami kenaikan yang sangat signifikan pada tahun 2020, sehingga menyebabkan ukuran perusahaan menjadi berbeda dari tahun 2019 dan 2020. Tapi perkiraan ini belum mempertimbangkan hal-hal lain yang mungkin terjadi yang bisa juga mempengaruhi performa dari perusahaan ICBP ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, kemudian yang kelima, benchmarking. Di sini kami menggunakan laporan keuangan dari PT Mayora Indah untuk melakukan perbandingan atas rasio-rasio keuangannya, karena perusahaan tersebut kami rasa memiliki lini bisnis yang hampir sama dengan ICBP. Next. Yang pertama dari sisi profitability ratio, khususnya dari GPM, ROS, dan NPM, ICBP di sini lebih profitable dibandingkan dengan Mayora karena memiliki rasio yang lebih tinggi. Secara tidak langsung, hal ini menunjukkan bahwa ICBP mampu mengendalikan unsur biayanya lebih efektif dalam menghasilkan profit. Namun apabila kita tinjau dari sisi ROA dan ROE-nya, ICBP masih berada di bawah Mayora. Hal ini disebabkan oleh peningkatan yang sangat signifikan seperti yang tadi dari saldo total aset perusahaan, di mana itu akun goodwill ya akibat pengakuisisian, tanpa diimbangi dengan peningkatan return yang sebanding, sehingga posisi ROA-nya juga akan ikut menurun bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kemudian dari ROE juga demikian, total ekuitas yang meningkat hampir 2 kali lipat tanpa diiringi dengan peningkatan return juga akan mengakibatkan nilainya jadi lebih kecil. Next. Dari sisi liquidity ratio, Mayora lebih liquid daripada ICBP apabila dilihat dari current ratio dan quick ratio-nya. Ditinjau dari current ratio,
ICBP memiliki kemampuan untuk menutupi utang-utang jangka pendeknya ini dengan kekuatan 2,26 kali lipat. Sedangkan Mayora kekuatannya itu hingga 3,6 kali lipat. Begitu pula apabila kita lihat dari sudut pandang quick ratio, Mayora memiliki 2,89 rupiah dalam setiap 1 rupiah utang jangka pendeknya, sedangkan ICBP hanya memiliki 1,76 rupiah dalam setiap 1 rupiah utang jangka pendeknya. Next. Kemudian kemampuan ICBP untuk mengumpulkan kas dari piutang-piutangnya itu lebih cepat dibandingkan dengan Mayora. ICBP mampu mengumpulkan kas dari piutang-piutangnya itu dengan performa 2 kali lebih cepat. Lalu kedua perusahaan ini memiliki day sales inventory yang hampir sama, yang mungkin disebabkan oleh karena perusahaan ini memiliki produk yang hampir sama ya, sehingga lamanya waktu persediaan berada di gudang hingga menjadi kas itu juga membutuhkan waktu yang hampir sama pula. Next. Pendanaan aset pada ICBP itu sebagian besar berasal dari utang, sedangkan Mayora sebaliknya, komponen modal itu mendominasi pendanaan aset-asetnya. Dengan demikian, ICBP memiliki tanggungan interest expense yang lebih besar dari Mayora. Menurut idinvesting.com, rasio DER atau DR yang sehat adalah kurang dari 1, sehingga posisi keuangan Mayora itu bisa dikatakan lebih sehat dari ICBP. Namun apabila perusahaan memiliki rasio DER yang tinggi atau lebih dari 1, seperti ICBP di sini, itu bukan serta-merta perusahaan tersebut buruk. Bisa jadi karena memang perusahaan itu sedang menjalankan sebuah proyek yang tidak bisa di-cover oleh ekuitasnya. Dalam kasus ini, kenaikan di ICBP itu kan disebabkan oleh akuisisi, seperti itu. Next. Next langsung. Jadi kesimpulannya di sini yang pertama, ICBP telah menyajikan laporan keuangannya sesuai dengan standar yang berlaku. Kemudian bila dilihat dari laporan keuangannya, ICBP memiliki performa yang cukup baik dan memiliki peluang besar untuk tumbuh di masa depan, meskipun terdapat beberapa komponen yang mengalami penurunan. Kemudian laba perusahaan yang selalu meningkat juga bisa menarik para investor. Kemudian yang kedua dari sisi perpajakan, perusahaan ini memiliki benefit pajak berupa deductible expense yang lebih besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena utangnya juga lebih besar seperti itu. Next. Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.